Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa salama. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para sesepuh dan sesepuh ingkang tansah kehormatan, menasanipun mengurus takmir Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadirin wal hadirat, bapak so ibu ingkang tansah Allah tresnani. Monggo saderengipun tansah kedhedhaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan saat sonten menika kula sami tasih naringan karajan kalujengan saya bisa bermanfaat untuk tempat menika diwujud mungkin mangke wonten menapa. Alhamdulillah monggo syukuri kadiwasan habis pidato dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul salawat dan salam semoga dan semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah para prabu para putra dan para sahabatipun dan mugi para pendheripun untuk sampai zaman samangke mugi-mugi kula sami dipunpetaken mugi dados sahabatipun ingkang kantos sahabatipun wonten yang mulia samangke. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Boleh nunggu sadere-dere kadereng rawuh kita maos Asmaul Husna bisa-bisa. Kita akan mugi nanti wawasan Asmaul Husna dadosaken remanipun kula sami dhateng Allah Subhanahu wa taala sehingga kula sami tansah pikantuk nikmatipun sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tibuai marotillah yang kabul kullu hajatin wa hajatikum fi dunya wa dunya wal akhirah. Bibarakati hadhil majlis al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka wa ukhana ya Rahmanu
mbok wis diampiri to. Ayo ning masjid iki lho wis meh buka bersama yuk. Walah nang omahe gawane ora rampung. Iki lho lima saya ora rampung lho mulai mateng. Nah niku nggih. Biasane gimana nek pikiran kandel lah niku anten mawon alasane dijak amal saleh niku abot rasane. Nggih boten Ibu, Bapak. Di Pulau Sami niku kata kondisi mana niku kata gini ku kandel niku nyenengke bisa ngomong-ngomong gampang benar bisa makan masjid tampil bisa sholat berjamaah tampil bisa sholat tarawih tampil bisa silaturahim tampil tapi nabi gimana tampil tipis niku wow bowes bicarane le supaya itu gelem tapi nek gadai alasan sing sombong supaya ora iso ngangkat dan niku wonten mawon alasane. Amro basabi kada mangetosi kapan kondisi keimanan perubahan niku nembe kahanane kantil utawa tipis niku. Jadi memang itu hal yang wajar gitu di kondisi keimanan seorang itu kadang kalanya tebal, kalanya tipis itu memang wajar. Lumrahe manungsa ngoten niku. Paling manungsa iki gandhahi nafsu. Ora kalan nafsu niku ngejak perbuatan sing apik, ora kalane nafsu niku ngejak sing elek. Nah niku wong sami niku tergantung pas kondisi niku wau setane niku abot sing pundi. Ning godho niku kuat setan napa kuat imane. Kuat imane insyaallah godho setan itu mboten kodal. Meskipun ora diampiri ning masjid tindaknya enggak imane kandel. Tapi nek kalah karo setan wis diampiri bicarane ayo yuk kilo dan wis tak gawake payung dulu. Tetep bae payungnya cilik gede. Kalau nek payung cilik kita tau manggo malah ketampuk turun terus awakku pilek. Ana mawon rasane iki. Niku nek wong sing niku mau kalah karo godaan setan iki. Dadi mesti anten mawon alasane. Li arepe kembang niku wae niku anten mawon alasane. Lah menawa niku nggih kula basami nggih boten kudu peksa sing ngejan wong sing penting wis ajak-ajak nggih. Wis ajak-ajak kedah amal saleh nek ora gelem yo aja dipeksa banget damel dadi dawuh dadi musuh mangan. Dadi musuh panjenengan sedaya mangan. Wis tak gelem mau di era-era bae lho. Kemarin di musuh. Ini butuh saya dipeksa. Niku pun panjenengan pun asal ganjaran nggih. Terus ngampiri ora gelem itu asal ganjaran mau nek sing diampiri niku gelem tidak. Niku ana rekalane pas kondisi kamane uang itu pas kantor lalu pas tipis. Jadi memang wonten Al-Qur'an dipun sebutaken ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sebanyak-banyaknya. Ya orang-orang beriman dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Mulai pas rekolone wancine esuk utawa wengi. Iki le eling dadi usaha iki mboten waktu tertentu wong ngene kelingan Gusti Allah iki pas ning masjid tok. Mun nek dalan wis lali. Ning pasar wis lali. Mboten ngoten nggih. Jadi kita dalam beragama Islam itu kita harus menyeluruh. Kutuhuru fi sirrika kita maksud kepada ajaran agama Islam itu yang menyeluruh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu amal ibadah yang baik ya dimanapun berada kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taqullaha itu makunta. Ingatlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun berada kita harus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita itu dalam kondisi selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga iman kita selalu tebal. Kemudian penyebab nopo sing narake iman seseorang itu kadang dikalane itu susut utawi kurang atau sudo
utawa tipis. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan orang itu dalam kondisi keimanan yang berkurang. Yang pertama yaitu karena kurangnya berzikir, kurangnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, suatu bacaan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca zikir, bacaan sehari-hari, doa sehari-hari itu jangan sampai dilupakan. Jadi meskipun itu bacaan yang kita hafalkan pada masa kita waktu TK, waktu TPA itu, tapi kita harus selalu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mau tidak sekian dalam, tidak terpikir, bukan betul gitu Bapak Ibu. Dengan betul baru doa keluar rumah. Adik-adik apa? Doa keluar rumah? Apa Mas? Fadil, apa betul? Ya coba doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ya, jangan lupa. Meskipun itu dihafalkan sejak di kelas 1 SD atau di TK maupun, tetapi itu tetap kita harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sampai wah itu pelajaran TK harus gede serasa bungo. Namun atau satu gitu. Jadi meskipun itu doa sehari-hari itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah dengan menyebut asma Allah. Kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tidak ke pasar, baca bismillah. Mau tidak ke masjid, baca bismillah. Mau silaturahim bismillah. Bukan menindaki amal ibadah sing sae itu kedah diawali kanthi bismillahirrahmanirrahim. Itu napa? Karena kalau kita dengan diawali bismillah itu akan mendapatkan tambahan barokah atau ziyadatul khair, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendapat selalu membaca basmalah dalam suatu keadaan apapun. Jadi kalau kita beramal yang baik, kita harus diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim supaya kita mendapatkan keberkahan dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, pikir-pikir setiap hari. Misalnya kalau ibu-ibu mendengar ada berita lelayu, apa yang dibaca? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacaan tarjih. Kemudian mendoakan yang meninggal. Yang meninggal laki-laki atau perempuan, minimal dengan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Aku dan putri, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanha. Jadi itu sedikit bacaan yang sedikit tapi bermanfaat bagi kita maupun kepada orang lain. Itu diantaranya supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala aktivitas kita selalu dengan bacaan bismillah atau zikir-zikir yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mendapatkan nikmat, misalnya kita diberi kunjungan oleh tetangga, pripun jawabnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Biasanya sambat nyumbang meneh. Nggih mboten Ibu. Alhamdulillah nggih, tetap alhamdulillah nggih. Kalau kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetap alhamdulillah. Kemudian kalau kita mendapatkan musibah, misalnya kalau kita di jalan kok kesandung, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini bacaan tarjih itu mboten nek pas ngrungokke kabar duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal dunia mboten. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, diantaranya kesandung nopo-nopo, kita tetap baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Orang guru mati kok sinailah dua resiko. Nah, kesandung ini termasuk musibah. Musibah kesandung, musibah sing cilik. Ini kesandung termasuk meninggal gitu, tapi nailah dua resiko gitu. Jadi kesandung kalau mobil soalnya tabrakan mobil terus meninggal gitu. Nailah gitu. Itu diantara itu supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang mengurangi rasa iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau iman kita berkurang itu karena kita selalu banyak bermaksiat. Jadi kita banyak melakukan ibadah yang tidak baik, amal yang tidak baik, amal yang tidak dianjurkan oleh agama Islam atau Rasulullah SAW. Kalau kita banyak melakukan ibadah-ibadah yang tidak baik, itu bisa mengurangi kondisi keimanan kita menjadi berkurang. Kita hawa niki ming arep gawe amal sing elek, bisa amal apik abot. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan kondisi keimanan kita berkurang itu karena kita berteman dengan orang yang tidak baik. Jadi kalau kita berteman atau mencari teman, mencari saudara, itu yang carilah teman atau saudara yang baik supaya menjadi cerminan diri kita. Jadi kadang kalau kita mau ngarani lah, ya mau tidak elek iki beda bojone sapa to kae. Biasanya kan ngoten niku. Si diomongke kancane, lah bojone sapa? Biasanya ngoten niku. Karena kondisi lingkungan kita atau persahabatan kita dengan orang yang tidak baik itu akan menjerumuskan kita. Kadang itu dia dijak di alus ya, dikejaki alus biasanya. Bisa-bisa terus sekali-sekali baik ora apa-apa. Kalau sekali-kali ora apa-apa bisa-bisa baik. Kadang ngoten niku. Karena dibujuk niku wae, rayuan setan niku wae. Dijak sing amal sing ora apik niku wae. Nah niku marake korban sami dadekke kedadian imane, dadi imane berkurang. Nanti korban sami nek golek maca atus kanca sing dodolan minyak wangi. Dodolan minyak wangi biasanya kan kok nyoba to, monggo dicoba niki lho mirip sekuti ya. Itu kan dicoba sing tinggi ya. Ora itu tuku tetep wangi nggih. Iku nek dodolan karo kancane dodol minyak wangi. Nanti nek dodol nek misale dodolan karo sing wong apik insyaallah dhewe kedolanan sing apik. Jadi misalnya dodolan karo sing wong apik kan biasanya nggih waktu sholat yuk, sholat yang masjid yuk. Sebetulnya ada nih, masjid yuk. Yuk waktu nemek kami buka bersama yuk masjid yuk. Ambil, tapi nek dijak kerja pojok, bukan kalau pojok sing boten sae, kerjanya sing boten sae. Namun bukan kami menawi kartu bencang, mencari teman dan mencari teman yang baik supaya kita kondisi keimanan kita itu selalu meningkat atau selalu tebal, jadi tidak tergerus-gerus oleh godaan setan. Kemudian yang selanjutnya yang bisa menyebabkan kondisi keimanan seseorang itu berkurang karena kita tuh lalai terhadap akhirat hukum. Jadi kalau kita tidak ingat akan kehidupan setelah di dunia ini, maka kita akan selalu lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ingat kehidupan setelah dunia ini, bahwa kita